Dr. Tifa panik. Temannya Tom Lembong di Borgol. Ya, Dr. Tifa menuduh bahwa kasus Tom Lembong adalah untuk menutupi kasus Fufu Fafa. Dan inilah postingan Dr. Tifa. Pendapat saya tentang kasus Tom Lembong tentu saja untuk menutupi kasus Fufu Fafa. Saya yakin kelakuan Fufu Fafa ini mengagetkan semua orang termasuk Mulyono. Terima kasih Presiden Prabowo. Pasti tidak ada yang menyangka dan tidak ada yang punya langkah jitu untuk mengantisipasi. Ibarat orang kebingungan apapun dilakukan untuk menutupi kebejatan Fufu Fafa ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dr. Tifa begitu gencar melancarkan serangan ke Gibran dengan Fufu Fafa. Ya, mereka begitu meyakini akun Fufu Fafa adalah milik Gibran dan berusaha memecah konsentrasi antara Prabowo dengan Gibran agar mereka pecah kongsi. Dan inilah pernyataan Dr. Tifa terkait akun Fufu Fafa yang ingin melengsarkan atau memakzulkan Gibran. Dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Jadi aktif-aktifnya itu tengah malam gitu, ya. Nah, dia menulis di sini, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ya, ini saya buat sebuah analisisnya ya untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita schizophrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu ada sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah misteri gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu adalah sesuatu misteri, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak, seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali simptom-simptom schizophrenia itu muncul. Satu lagi yang saya temukan, ini menarik sekali. Dari cuitan dia yang dia lakukan 19 Juni 2014 pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur dia memang aktif ya. Nah, dia menuliskannya begini, Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda Merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan logo dari suatu partai tertentu. Garuda Merah ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya, Garuda Merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut biar nggak bocor. Kita mengasosiasikan bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor adalah Pak Prabowo pada saat kampanye pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi yang delutif sifatnya, bersifat waham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, nah ntar bisa diculik kampret. Nah kita kan ingat ya waktu itu ya, kampret, kadrun dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Tiba-tiba dia ke TPID, coba tanya atasan saya, ya kan. Langsung di kalimat berikutnya, kuda-kudaku yang lucu, oh Fadlizonku yang makin bulat. Nah tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus kalimat berikutnya lagi, buku adalah jendela dunia, tabloid obor rakyat adalah apa ya? Nah bingung dia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tom Lembong telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan dan langsung ditahan di Kejaksaan. Dan inilah berita mengenai Tom Lembong yang ditahan. Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami siklus gula. Pada tanggal 12 Mei 2015 telah disimpulkan
bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tab garis datar 60 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024. Tom Lembong ditangkap dikarenakan terduga atau tersangka korupsi dan ditahan selama 20 hari sampai disidangkan. Ya, Tom Lembong terbukti melawan tindak pidana korupsi dan merugikan negara sampai 400 miliar. Tom Lembong ditangkap. Ya gengs, Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga petinggi tim pemenangan kampanye Pilpres kubu Anies Muhaimin, Selasa malam resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang diklaim kejaksaan merugikan Indonesia 400 miliar rupiah. Nah lo gimana sih ceritanya? Nah gini nih, 15 Mei 2014 diadakan rapat koordinasi kementerian dan dinyatakan Indonesia surplus gula sehingga tidak perlu impor. Namun, beberapa bulan kemudian, Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan menyetujui impor 105.000 ton gula kristal mentah untuk diolah jadi gula kristal putih GKP. Nah, berdasarkan peraturan, hanya BUMN yang boleh impor GKP. Namun, Tom Lembong memberi izin impor gula ke 8 perusahaan swasta, tapi melalui BUMN PT PPI tanpa koordinasi dengan instansi terkait maupun rekomendasi dari kementerian-kementerian terkait untuk mengetahui kebutuhan real sebelum impor. Nah, dalam prosesnya PT PPI itu seolah membeli gula dari 8 perusahaan itu setelah diimpor dan diolah menjadi GKP. Nah, gula itu dijual oleh perusahaan swasta tersebut padahal langsung ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan itu seharga Rp26.000 per kilo. Lebih tinggi dari harga eceran tertinggi saat itu Rp13.000 per kilo. Banyak juga ya untungnya. Nah selanjutnya PT PPI diduga mendapatkan fee dari 8 perusahaan itu sebesar Rp105 per kilogram. Negara diduga merugi 400 miliar rupiah dan Tom terancam hukuman penjara seumur hidup akibat perannya dalam kasus impor gula itu. Cukup mengejutkan ya beritanya ini karena Tom Lembong itu kelihatannya orang yang nggak neko-neko dan agak kurang tanda petik politisi gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga lah ya. Tapi ini terkait impor gula sebenarnya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi semua Mendak melakukan impor gula loh dengan alasan yang berbeda-beda tentunya. Menurut berbagai sumber nih, ada Gita Wirjawan, impor total 4,2 juta ton. Muhammad Lutfi 16 juta ton selama 2 kali jabat. Paling tinggi tuh Enggar Tias Tolukita 14 juta ton. Agus Suparmanto 5,5 juta ton. Yang terakhir kemarin Zulkifli Hasan 5 juta ton. Nah, Tom Lembong sendiri total impor dilakukan 9,3 juta ton.
Nah, apakah keputusan para menteri yang lainnya ini untuk impor gula ini akan diselidiki? Soalnya katanya masalah impor gula dan impor komoditas pangan lainnya itu syarat dengan mafia impor atau para pemburu rente. Ya, kita nggak tahu sih, kita lihat aja ya. Saya Tri Budi Utama, Speak Up, apa yang perlu disuarakan.